Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam hari ini kami dikumpulkan lagi, boleh bersekutu, boleh saling menguatkan, saling mendoakan, saling menghibur. Kami boleh belajar firman Tuhan, boleh memuji nama Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau memelihara kami satu persatu. Dari semua kesaksian kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan tolonglah kami Tuhan lebih sensitif terhadap pimpinan Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar kami senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar firman, pakailah hamba-Mu yang lemah terbatas dan hina dina ini, jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Nah, saudara, hari ini kita ingin belajar sebuah tema. Hari ini Bible study-nya berbau doktrinal, artinya pengajaran, ya. Doktrin, sebenarnya istilah doktrin itu artinya pengajaran, ya. Cuma dalam gereja, dalam kekristenan, kalau istilah doktrin rasanya lebih keren begitu ya. Sebenarnya artinya pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tema yang saya ambil hari ini adalah Allah Tritunggal dan aplikasinya. Ya, memang akhir-akhir ini di Indonesia ada pengajaran-pengajaran yang mulai menolak ajaran Tritunggal, yang menolak kealahan Kristus. Dan juga ada sebagian orang Kristen mengatakan sebenarnya kalau memang pengajaran atau doktrin Tritunggal itu begitu sulit dimengerti, melampaui pikiran kita, kenapa kita perlu belajar? Jadi rupanya ada sebagian orang Kristen yang juga tidak mau belajar, akhirnya menjadi bumerang, ya. Pengetahuannya tidak bertumbuh, pengenalan terhadap Tuhan Allah tidak bertumbuh, dan kemudian bisa terjatuh dalam ajaran sesat. Itu salah satu dampak kenapa banyak orang Kristen tidak dewasa, tidak bertumbuh, dan kemudian terjatuh. Jadi belajar doktrin, belajar pengajaran firman Tuhan secara sistematis itu penting. Dan walaupun doktrin Allah Tritunggal itu sulit dimengerti atau misteri, tapi sebenarnya ada gunanya. Itu sebabnya hari ini saya ingin menghubungkan antara doktrin Allah Tritunggal dan aplikasinya. Apa mengenaknya dengan kita kalau hari ini saya belajar Tritunggal. Jadi minimal saudara bukan hanya mengisi kepala kita, ya, pikiran kita menjadi besar, kemudian kaki tangan menjadi kecil, dan kita tidak tahu apa aplikasinya doktrin ini. Doktrin atau pengajaran firman Tuhan yang sistematis tanpa aplikasi akan menjadi gersang dan teoritis saja. Jadi hari ini saya coba menghubungkan antara Allah Tritunggal dan aplikasinya. Sebelumnya mari kita berdiskusi dulu atau berinteraksi dengan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, ada orang yang katakan bahwa perjanjian lama, zaman perjanjian lama itu adalah zamannya Allah Bapa. Sedangkan perjanjian baru itu adalah zamannya Yesus Kristus atau anak. Dan sekarang khususnya ya, akhir zaman setelah Pentakosta itu adalah zamannya Roh Kudus. Apakah saudara setuju dengan pendapat sedemikian? Jadi masa lampau itu Allah Bapa, kemudian masa perjanjian baru itu zamannya Tuhan Yesus, dan kemudian setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun pada Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, kita masuk ke dalam zamannya Roh Kudus. Ada yang setuju? Angkat tangan. Yang tidak setuju angkat tangan? Ya, jadi 3 pribadi, Tritunggal itu adalah satu Allah yang 3 pribadi, bukan satu pribadi 3 fungsi, tapi 3 pribadi. Kata Jimmy, sejak awal penciptaan sudah 3 pribadi di situ. Ya, makanya dipakai apa? Marilah kita menciptakan. Ya. Roh melayang-layang, lalu berfirmanlah, jadi sang firman yang menciptakan, dan Allah Bapa mengatakan, sana muncul istilah Elohim menciptakan segala sesuatu. Jadi dari perjanjian lama, perjanjian baru,
Zaman akhir, setiap zaman, setiap waktu, setiap tempat, kalau memang Allah harusnya apa? Tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Sejak dari kekal sampai kekal, sudah satu Allah tiga pribadi itu hadir. Ya, jadi bukan dipilah-pilah dan dipisah-pisah, itu sangat penting. Kedua, jika anak atau Yesus Kristus diutus oleh Bapa, Yohanes 3:16, dan Roh Kudus diutus oleh Yesus Kristus, Yohanes 14:26, 16 ayat 7, berarti Bapa lebih besar dari anak, dan anak lebih besar dari Roh Kudus. Apakah saudara setuju? Tiga pribadi itu. Siapa paling besar? Bapa, anak, atau Roh Kudus? Karena yang mengutus Kristus kan Bapa. Kan yang mengutus lebih besar dari yang diutus dong. Roh Kudus juga diutus oleh Yesus Kristus anak. Berarti yang diutus itu lebih kecil dong. Betul gak? Setuju? Ini pertanyaan-pertanyaan buat saudara ngantuk gak? Pertanyaan begitu. Tapi konsep-konsep begini kemudian nanti bisa menghasilkan pengertian yang salah terhadap ketiga pribadi Allah Tritunggal itu. Ada yang superior dan ada yang inferior, ya. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Ci Silvi, setuju nggak? Tidak setuju, kenapa? Tiga-tiganya setara, iya. Tiga-tiganya sama, sejak kekal sampai kekal. Karena pribadi Allah yang tak terbatas oleh apapun, ya. Nggak ada soal besar kecil, duluan mana, belakangan mana, ya kan? Nggak ada hukum matematis bagi Allah, nggak ada hukum waktu, nggak ada hukum ruang. Ya, sama-sama kekal, sifatnya sama, karakternya sama, hakikatnya sama, naturnya sama. Ini Tritunggal. Oke, jadi saudara jangan sampai pertanyaan-pertanyaan begini membuat saudara mulai bingung dan bisa diarahkan kepada ajaran yang tidak benar. Yang ketiga, di Indonesia beredar ajaran Tritunggal yang keliru, saudara, hari ini. Ya, saya belum kumpulin ya berapa pengajaran yang keliru dan menyesatkan. Saya harap nanti ada seminar lanjutan tentang konsep-konsep yang salah ini, bagaimana kita menanggapinya. Ada yang jatuh dalam konsep Sabellianisme. Nah, Sabellianisme itu secara singkat adalah ajaran sesat pada abad kedua yang dimulai oleh Sabellius. Orangnya bernama Sabellius. Dia percaya bahwa Tritunggal itu adalah satu pribadi, monoteis yang tunggal, satu pribadi tapi tiga fungsi. Jadi ada yang mengerti seperti itu. Ya, kasih contoh misalnya kalau seorang bapak di rumah dia jadi suami. Waktu dia nyetir mobil ke kantor, dia jadi sopir, ya. Lalu sampai di kantor dia jadi direktur. Jadi tiga fungsi, tiga peran. Orangnya sama nggak? Sama. Satu pribadi, tiga fungsi, tiga peran. Ini ajaran sesat, saudara. Hati-hati. Ajaran ini tidak benar, ajaran yang keliru. Beberapa tokoh jatuh, misalnya saya masih ingat dulu waktu tokoh Islam Hamran Hamri, ya, yang gurunya Pak siapa, Yusuf Roni, ya, itu gurunya. Mereka punya konsep seperti ini karena latar belakang Islam nggak bisa menerima tiga pribadi, ya. Lebih gampang mengabarkan Trinity yang begitu, ya, satu pribadi tiga fungsi. Di rumah jadi suami, di kantor jadi direktur, lalu waktu nyetir jadi sopir, ya. Jadi berapa Allah? Satu, tapi tiga fungsi, ya. Nah, ini bahaya. Jadi ini menjadi bahaya sebab nanti yang disalibkan siapa yang disalibkan? Yesus yang disalibkan atau Bapa yang disalibkan? Ini kadang-kadang ada orang Kristen juga salah doa, Bapa kami bersyukur kepadamu karena engkau sudah mati bagi kami. Loh, yang mati siapa? Bapa atau Kristus? Nah, ini karena campur aduk satu pribadi, tiga peran, tiga fungsi, bahaya sekali. Right? Jadi waktu Yesus mengajar murid-murid berdoa kepada doa Bapa kami, dia mengatakan, berdoalah Bapa kami yang di sorga. Jadi dia panggil siapa? Panggil dia dirinya sendiri atau panggil Bapa?
Nah, ini menjadi ajaran-ajaran yang kemudian bisa menyesatkan karena konflik terhadap banyak catatan Alkitab, kesaksian-kesaksian di dalam Alkitab, yaitu Sabellianisme, saudara. Ada juga yang terjatuh misalnya dalam konsep Arianisme, 3 pribadi yang tidak setara. Karena Yesus Kristus itu dianggap sebagai Allah nomor 2, subordinat dari Allah Bapa, lebih kecil. Ya. Nah, kemudian hari ini menjadi ajaran sesat apa? Adventisme misalnya. Ya, ada yang percaya begitu. Ada juga tetangganya yaitu Saksi Jehova. Ya. Ini konsepnya dari sini, Arianisme. Ya. Di Indonesia muncul Arianisme juga, beberapa tokoh pendeta yang saya tidak sebutkan namanya, nanti kita waktu belajar lebih lanjut kita akan melihat cuplikan-cuplikan mereka. Ya. Sangat berbahaya. Merendahkan Kristus, bahkan kemudian tidak percaya kealahan Kristus. Nah, itu adopsionisme. Kalau saudara pernah mendengar kata adopsionisme, ini yang menyangkal kealahan Kristus. Yesus hanya manusia biasa. Tapi karena dia diadopsi oleh Bapa, kapan diadopsinya? Waktu Yesus dibaptis, Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Ya kan? Kepadanya lah aku berkenan. Waktu itu dia diangkat menjadi anak Allah. Nah, ini ajaran sesat, saudara. Nah, ini beredar di beberapa gereja di Indonesia. Mulai meragukan kealahan Kristus dan menyebarkan ajaran-ajaran yang membuat beberapa atau cukup banyak anggota jemaat mulai bertanya-tanya, ini mana yang benar? Hah? Kemudian juga muncul pertanyaan, Yesus pernah nggak langsung bilang aku adalah Allah? Dia bukan Allah, dia manusia biasa saja, ya. Cuma manusia yang lebih super lah dari kita, ya, lebih ilahi dikit, tanda kutip, godly man, gitu. But he is not God, godly man. Nanti kita akan belajar lagi seterusnya dalam pembinaan ini. Benar nggak Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah? Kalau benar bagaimana? Kalau tidak benar bagaimana? Kita mungkin akan punya satu seminar yang sedemikian nanti. Nah, pertanyaannya bagaimana saudara merespon ajaran demikian? Kalau muncul ajaran-ajaran mulai membuat saudara berpikir dan mulai bingung, saudara, bagaimana saudara bereaksi? Apakah saudara juga mulai meragukan kealahan Kristus, mengatakan, iya dia hanya manusia biasa. Sebab Alkitab berulang mengatakan anak manusia, ya dia manusia saja. Ya. Atau saudara tergerak mengatakan, aduh aku harus tahu ini ajarannya. Aku harus bisa mengerti ini yang benar yang mana supaya aku bisa menolong mereka yang tersesat. Nah, minggu depan saya akan lanjutkan dengan ajaran adopsionisme, ya, menanggapi ajaran yang mulai menyesatkan di Indonesia ini, ya. Jadi saya harap saudara minggu depan datang kita akan bahas lebih lanjut adopsionisme dan bagaimana kita bisa menanggapi dengan benar dan kemudian bagaimana kita bisa menjawab kepada orang-orang yang mulai tercemar pikirannya ataupun imannya. Nah, sekarang kita akan belajar dari Alkitab. Apa kesaksian Alkitab tentang Tritunggal yang kita percaya? Satu pribadi, satu Allah, 3 pribadi yang setara. Ya, itu definisi yang paling simpel. Tritunggal adalah Allah yang esa, yang menampakkan diri dalam 3 pribadi yang setara dalam semua hakikatnya, naturnya, dan sifat-sifatnya. Mari kita baca dulu 3 bagian Alkitab. Kita tidak bisa bahas sebanyak ya semua ayat-ayat yang mengenai Tritunggal. Nanti saudara bisa kembali ke YouTube Advances boleh atau IGSC online. Saya pernah bahas 3 atau 4 kali soal Tritunggal, tapi hari ini saya ingin menghubungkan Tritunggal dan aplikasinya. Ya, kita baca dulu 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6, kemudian 1 Yohanes 5 ayat 7, Matius 3 16 sampai 17. Kita mulai 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. 1 2 3. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus. Manusia Kristus Yesus. Ayat 6.
yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Sekarang 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Kalau saudara membaca Alkitab ada kurung begini, itu berarti di teks yang lain itu ada yang tertulis dalam kurung, ada yang tidak. Ya, jadi jangan bingung bahwa naskah-naskah kuno itu cukup banyak. Ya. Jadi kalau ada yang kurung berarti ada teks lain, manuskrip lain yang tidak ada tambahan di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Tapi di teks yang lain ada, ya. Jadi cukup banyak manuskrip yang ada, cukup banyak manuskrip yang juga tidak ada. Gak usah pusing soal itu, karena kesaksian tentang 3 pribadi itu bisa kita lihat bukan saja pada 1 Yohanes ini, tapi pada seluruh Alkitab. Mulai dari perjanjian lama, seperti tadi dikatakan Jimmy, dari Kejadian 1 kita sudah bisa melihatnya. Oke, Matius 3, 16-17, 1, 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, saudara melihat di sini muncul 3 pribadi. Ada Kristus yang dibaptiskan, ada Roh Kudus dalam bentuk merpati, juga ada suara dari sorga, suara Allah Bapa. Ya, jadi ini zamannya Yesus, nggak sendirian. Ini 3 pribadi menampakkan diri. Ya, Kejadian, penciptaan juga ada 3 pribadi. Akhir zaman juga sama, ya kan? Roh Kudus hadir dan Yesus mengatakan, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Jadi saudara, di dalammu ada Roh Kudus, juga ada penyertaan Tuhan Yesus sampai akhir zaman. Ya, dan Bapa yang bekerja, itu sebabnya Petrus mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Bapa, sebab dia yang memelihara kamu. Bapa juga memelihara saudara sampai pada akhirnya. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pendahuluan dulu, saudara. Konflik dalam mengenal pribadi Allah cukup hangat di abad 1 sampai 4, artinya cukup ramai. Ajaran-ajaran sesat cukup banyak muncul di abad 1 sampai abad 4, khususnya dalam pengenalan terhadap Kristus. Doktrin Kristologi, ya, Allah Tritunggal, itu mereka perdebatkan. Ya, Yesus itu manusia saja atau Allah? Yesus Allah dan manusia apakah 50-50? Apakah 60-40? Bagaimana? Lebih dominan Allahnya atau manusianya? Atau dia hanya manusia kemudian diadopsi menjadi anak Allah? Nah, muncul banyak sekali ajaran yang menyesatkan pada waktu itu. Sisi positifnya apa kalau saudara banyak perdebatan begitu? Artinya jemaat mula-mula itu mau belajar, betul nggak? Mereka mengejar pengetahuan. Mereka pengen kenal siapa sih Yesus itu secara utuh. Jadi jangan negatif dulu. Mungkin kita pandang dari sudut positif. Ini sebuah tanda bagus, ya, bahwa mereka mau belajar, ingin belajar. Nah, yang menjadi repot adalah kalau memang sudah tahu sesat, kemudian ditegur, dikasih tahu, itu nggak mau berubah. Nah, itu jadi penyesat. Nah, ini yang kita harus tentang, harus kita lawan. Tapi kalau ada kekeliruan terhadap pengenalan kepada Tuhan, itu normal. Sebab menunjukkan apa? Kita belum sempurna. Kita mau comprehend, kita mau terus mengolah pikiran kita untuk lebih mengenal Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan bukan hanya dengan hati, tapi juga dengan pikiran kita. Nah, itu hal yang bagus. Saya harap saudara punya hati seorang murid dan juga pikiran seorang murid yang mau terus belajar dan bertumbuh. Itu terjadi pada abad 1 sampai 4. Ya. Misalnya kita lihat beberapa Origen, ya, mengatakan bahwa Yesus adalah subordinat dari Bapa. Subordinat berarti cabang saja. Ya. Lebih kecil, bukan sama seperti Bapa. Padahal Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Ya. Subordinat saja. Dan Roh Kudus adalah
subordinatnya Yesus. Nah, saudara lihat ini kemudian menjadi apa? Arianisme ini ya. Kemudian Arius. Nah, Arius katakan Yesus hanya mirip dengan Bapa. Jadi Arius mengembangkan pikiran Origen kemudian menjadi Arianisme. Ya, sayang sekali memang setelah dia ditegur oleh bapak-bapak gereja yang memegang ajaran Alkitab secara utuh, itu disebut ajaran ortodoksi. Jadi kalau saudara hari ini mendengar istilah ortodoksi, itu artinya apa? Itu artinya ajaran yang sesuai Alkitab yang dipegang oleh gereja mula-mula sejak awalnya. Sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus dan para rasul, itu ortodoksi. Ya. Bukan, ortodoks berarti kolot, bukan. Ortodoksi berarti ajaran-ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dipegang oleh gereja mula-mula, para rasul, yang kemudian diteruskan kepada gereja-gereja abad 1 sampai 4. Nah, Arius menyimpang dari ortodoksi, dan waktu ditegur sayang sekali, dia tidak kembali kepada yang benar, ngotot terhadap ajaran dia. Itu makanya disebut bidat. Bidat itu dari perkataan heresi, Latinnya hersis, itu artinya memegang ajaran sendiri, gitulah. Ya, dari satu sumber sendiri. Jadi boleh dibilang bidat itu adalah ajaran yang sesuai diri sendiri, subjektifnya, pemikiran dia, tafsiran pribadi. Itu Arius salah satunya ya. Jadi mirip saja. Kemudian Sabellius menganggap, tadi saya sudah jelaskan dikit, Allah yang satu menampakkan diri dalam 3 peran atau 3 fungsi. Nah, ini yang cukup pengaruhnya besar di jemaat mula-mula, abad kedua khususnya, akhir abad kedua masuk abad ketiga. Kemudian pada tahun 325 AD di Nisea, kesalahan-kesalahan itu dikoreksi oleh bapak-bapak gereja di dalam sidang Nisea. Ini sidang gereja. Ya, bapak-bapak gereja kemudian berkumpul dan kemudian mereka bersidang, lalu mereka menetapkan ajaran Alkitab ortodoksi yang dipegang dari awal. Pribadi Yesus adalah satu hakikat atau satu natur dengan pribadi Bapa. Ya, jadi Yesus bukan Allah nomor 2, subordinat, bukan, tapi satu hakikat. Ketiga pribadi yang disebutkan dalam Alkitab, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu hakikat. Jadi Roh Kudus juga sama. Satu natur, dan ketiganya adalah setara. Nah, itu definisi yang paling sederhana. Kalau ada temanmu tanya, Tritunggal itu apa sih? Kamu percaya Allah Tritunggal? Oh, Tritunggal itu adalah Allah yang Esa, yang menampakkan diri dalam 3 pribadi, namanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan 3-tiganya itu setara. Sama hakikatnya, naturnya, sifatnya. Ya, sama. Dari kekal sampai kekal. Simple, definisinya itu saja yang disaksikan oleh Alkitab. Nah, Bapak gereja yang bernama Tertullianus kemudian memberi istilah Allah Tritunggal. Nah, orang yang menolak Allah Tritunggal kemudian mengatakan, coba buka Alkitabmu. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru gak ada istilah Tritunggal. Kamu sesat nih percaya Allah Tritunggal. Jadi, saudara, bagi saya ini adalah sebuah argumen yang sangat lemah. Ya, jadi gak bisa mengatakan, oh karena tidak ada Alkitab, di Alkitab maka itu salah. Bukan. Kita katakan ya memang nggak ada. Tritunggal itu istilah Trinity itu baru diciptakan oleh atau diberi oleh siapa? Tertullianus, Bapak Gereja. Setelah hasil sidang ini. Tapi tidak mengatakan, tidak berarti dalam Alkitab tidak menyaksikan 3 pribadi. Tidak menyaksikan Allah yang Esa. Mengerti? Jadi dengan menambah satu istilah bukan berarti, wah ini orang Kristen yang percaya Tritunggal sudah sesat nih. Saudara jangan menjadi inferior atau takut kalau orang mengatakan gak ada dalam Alkitab nih ya istilah ini, kamu itu asal percaya ya. Ini mirip bilang Yesus gak pernah bilang dia sebagai Allah, berarti Yesus bukan Allah. Gak bisa, ini alasan yang sangat lemah saudara, argumen yang sangat lemah. Harus melihat kesaksian seluruh Alkitab. Orang yang rendah hati gak pernah bilang akulah paling rendah hati. Saudara tangkap gak sih
Kalau you kaya beneran, you gak kemana-mana bilang, gue orang kaya ya, gue punya ini. Enggak, tenang-tenang aja. Orang pinter tenang-tenang aja. Gak usah bilang, gue pinter, gue lebih pinter dari A, B, C. Nah, orang yang ngomong pinter belum tentu pinter. Apalagi ngomong cantik ya, ibu-ibu. Gue cantik loh. Yang bilang cantik, itu biasanya belum tentu cantik, justru dia minder. Jadi mau mengatakan. Jadi Yesus gak perlu show off kemana-mana bilang, gue Allah ya, gue Allah, lu jangan main-main sama gue ya, gue tiup aja lo mati lo jadi debu. Enggak begituan. Ya jadi itu alasan argumen yang paling lemah. Sama, jangan mengatakan, Alkitab gak ada Tritunggal, berarti Tritunggal gak ada. Bukan, saudara. Nanti jangan dibalik juga, Alkitab gak bilang jangan merokok, jadi boleh merokok. Nah ini argumen yang namanya debat kusir, saudara. Ya. Yang nggak pakai rasio yang sehat. Alkitab kan nggak bilang nggak boleh merokok, betul nggak? Berarti boleh merokok. Misalnya jangan bolak-balik, itu bukan logika yang benar ya. Jadi jangan berlogika, berargumen seperti itu kayak anak kecil. Ya, jadi ada pendeta-pendeta yang sukanya begitu tuh, khususnya pengajar sesat. Mana kalimatnya? Sebutin, nggak ada dalam Alkitab, pasti salah. Ya, belum tentu. Ya, karena bisa arti eksplisit, bisa juga arti implisit. Ya, jangan dibolak-balik cara berargumentasi. Itu sangat-sangat penting. Nah, rumusan ini kemudian, rumusan apa? Rumusan Tritunggal. Allah yang Esa, 3 pribadi yang setara tiga-tiganya, itu rumusan itu kemudian diteguhkan lagi dalam sidang Konstantinopel. Bapak-bapak gereja kumpul lagi 381. Sidang Kalsedon 451 dan sidang Toledo 589. Ini sangat penting. Sidang-sidang ini kemudian menetapkan ajaran ortodoksi yang benar sesuai firman Tuhan dan menetapkan siapa bidat, siapa bidat, siapa bidat. Jangan ikuti itu, diumumkan secara resmi. Nah, nanti kita akan belajar deh kalau bisa bidat ini, bidat ini, bidat ini. Sebab apa? Sebab setelah gereja tidak belajar, saudara, ajaran sedemikian hari ini bisa berdampak, saudara. Gereja secara tidak sadar hari ini yang tidak belajar sungguh-sungguh, tidak memperlengkapi diri, akhirnya jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Orang yang tidak belajar sejarah akan dihukum untuk mengulangi kesalahan sejarah. Oke. Dari kesaksian Alkitab ditegaskan. Nah, ini kita ingin belajar beberapa bagian Alkitab. Tadi kita udah baca, ditegaskan bahwa Allah itu Esa atau satu, tadi 1 Timotius 2:5, sudah bisa bandingkan Ulangan 6 ayat 4, Allah yang Esa itu menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah bisa lihat 1 Yohanes 5 ayat 7, bandingkan Kejadian 1 ayat 1 sampai ke 3, muncul 3 pribadi, ya, ayat 26 juga muncul 3 pribadi, Matius 3, 16, 17, ada 3 pribadi, ketiga pribadi itu adalah satu esensi, satu hakikat, satu natur. Nah, ada argumen lagi. Kan sebutannya Bapa, Anak, Roh Kudus, maka Bapa nomor 1 lebih besar, kedua Anak, ketiga Roh Kudus. Saudara, ini juga argumen yang lemah. Seolah-olah dari urutannya dong kita tahu yang disebutkan dulu paling besar, betul nggak? Atau disebutkan terakhir paling besar. Kalau di konsep umum kan, kalau kata sambutan kita suruh yang besar terakhir apa yang pertama ya. Jadi, saudara, ini konsep yang juga salah. Urutan waktu, urutan kata-kata, urutan kronologis, ini nggak menentukan besar kecil, mengerti? Nah, ini perlu saudara mengerti, ini bukan argumen yang bagus juga. Kalau mengatakan, karena Bapak disebutkan dulu, maka Bapak lebih besar. Siapa bilang? Kalau mau lihat urut-urutan, nah saudara ini pulang, saudara lihat di rumah ya. Ini lihat catatan Alkitab soal urutan ya. Ini semua ada, saudara, urutannya dalam Alkitab. Bapa, Anak, Roh Kudus ada, Matius 28 ayat 19. Bapa, Roh Kudus, Anak ada, 1 Petrus 1 ayat 2. Lalu Anak duluan. Anak, Bapa, Roh Kudus ada, 2 Korintus 13 ayat 13. Anak, Roh Kudus, Bapa ada juga, Ibrani 9 ayat 14. Nah, sekarang Roh Kudus duluan ada nggak? Ada. Roh Kudus, Bapa, Anak, Yohanes 19 26. Roh Kudus, Anak, Bapa, 1 Korintus 12 4 sampai 6. Bola-balik ada, saudara, ayatnya. Jadi nggak selalu Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi sekali lagi, jangan pakai ini untuk berdiskusi atau berargumen. Ini sangat lemah juga, mengerti?
Karena urutan tidak menunjukkan besar kecil. Ya, cuma kalau untuk orang-orang yang hanya demi berdebat, suruh dia baca. Ya, semua urutan ada ini. Ya, mau anak duluan ada, mau bapak duluan ada, mau Roh Kudus duluan juga ada gitu. Ya, ini menjadi catatan tambahan saja. Tapi saya rindu saudara menjelaskan Tritunggal bukan dengan cara ini. Ya, ini adalah argumen yang sangat lemah. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya. Apa untuk kita pada zaman ini? Ya, secara praktis, apa hubungannya Tritunggal sama pribadi kita masing-masing? Pertama, ketiga pribadi dari Allah yang Esa membuktikan sifat Allah yang Maha Kasih. Ini sangat penting. Sebab kasih yang sejati membutuhkan minimal dua pribadi atau lebih. Jadi kalau saudara mengatakan satu pribadi sejak kekal, wah, sebelum ada malaikat, sebelum ada manusia, sebelum ada ciptaan lainnya, ini Allah berkasih-kasihan sama siapa? Saling mengasihi dengan siapa? Kalau satu pribadi, mengerti saudara? Monoteis tunggal, monoteis absolut, membuktikan bahwa pribadi Allah itu kejam, bukan Maha Kasih. Membuktikan pribadi Allah itu kesepian, karena nggak ada siapa-siapa sejak awalnya. From the beginning, dari kekekalan. Tapi kalau ada tiga pribadi, maka ini membuktikan sifat Allah yang Maha Kasih itu terbukti. Seperti kata firman Tuhan, Allah itu kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8a. Allah adalah kasih. Jadi kita tanya teman-teman yang tidak percaya Tritunggal, you percaya Allah Maha Kasih nggak? Maha Penyayang, Maha Pemurah nggak? Percaya nggak Allah itu Maha Kasih? Percaya. Nah, saya mau tanya, sebelum ada ciptaan apa-apa, di masa kekekalan, mengerti? Sebelum ada waktu, Allah yang kamu percaya Maha Kasih itu, yang kamu bilang sendirian, dia saling mengasihi sama siapa? Nah, ini menjadi pertanyaan yang sulit dijawab secara logika. Walaupun logika kita sudah tercemar oleh dosa, terbatas, tapi tetap gak bisa menjawab, sebab kasih itu minimal butuh berapa pribadi? 2 pribadi minimal. Nah, ini ada 3 pribadi, lebih sempurna lagi. Jadi waktu Alkitab mengatakan Allah itu kasih, sifat utama dari Allah adalah kasih. Cocok gitu ya, 3 pribadi dibandingkan 1 pribadi. Ya, jadi kita harus belajar bersyukur. Bersyukur kepada Bapa, kepada Kristus, kepada Roh Kudus, 3-tiganya. Jangan dicampur aduk, 3-tiganya ya. Sama tapi berbeda, beda pribadi tapi sama dalam hakikat dan esensi. Oke? Nah, ini sangat-sangat penting. Saudara bisa lihat di Yohanes 1 ayat 18, Yesus sendiri bilang, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Bapa, tapi anak, yaitu Kristus telah menunjukkannya, memperlihatkannya kepada kita. Jelas 2 pribadi. Jelas Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa, walaupun dia nggak menyebut, ada sih dia menyebut di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ada sih Yesus menyebut, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Ya. Banyak ayat-ayat yang menyatakan kealahan dia. Walaupun dia gak seperti orang sombong mengatakan, gue Allah nih ya, lu jangan main-main sama gue ya. Bukan, gak perlu yang begituan saudara. Ya, we don't need that. Tapi dari seluruh kesaksian Alkitab, Yesus menunjukkan dirinya, menyaksikan dirinya adalah pribadi Allah yang menjelma jadi manusia. Firman, pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 sangat jelas kan? Firman itu adalah Allah. Ya, firman itu menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau firman menciptakan segala sesuatu, you bilang dia manusia biasa? No. Dia jelas adalah pribadi Allah. Kemudian firman menjadi manusia. Ini sangat-sangat penting. Dan minggu depan kita akan lihat apa bahayanya kalau saudara percaya adopsionisme. Apa bahayanya kalau saudara menyangkal kealahan Kristus dan mengatakan dia diadopsi pada waktu baptisan. Sangat banyak bahaya-bahayanya saudara. Ya, membuat saudara kemudian nanti keracunan dengan ajaran-ajaran itu. Kita akan lihat minggu depan. B, aplikasi B. Mengenal 3 pribadi Allah dengan keunikannya,
Unik ketiganya, mengajar kita untuk membangun hubungan yang akrab secara pribadi juga dengan Tuhan melalui doa. Sebab itu saudara jangan salah memanggil pribadi Allah dengan benar. Ya, jangan salah kenal, jangan salah panggil saudara dalam doa saudara. Sesuai dengan ajaran firman Tuhan, saudara harus memanggil dan mengenal dengan benar. Roma 10 ayat 2-3 mengatakan apa? Orang Israel itu nampaknya giat untuk mengenal Allah, giat beraktivitas untuk Allah, tapi Alkitab dengan tegas mengatakan mereka tidak mengenal Allah sama sekali. You boleh saja jadi aktivis, jadi orang yang berkobar-kobar, ya, tapi tidak kenal Allah. Contohnya Paulus, ya kan? Banyak orang Yahudi yang tidak mengenal Allah, walaupun dia melakukan hukum Taurat lebih 600, saudara, dari 10 bisa diuraikan jadi 600 lebih. Tidak mengenal Allah, kata Alkitab. Paulus menegur mereka. Kalian tidak mengenal, Israel tidak mengenal siapa itu Allah yang sejati. Ya, ya. Terus terang adopsionisme itu nanti kita akan belajar, itu ada bau-bau Yahudi juga, saudara. Ya, oke. Baik. Jadi saya harap saudara berdoanya yang betul. Panggil Bapa di sorga, ya Bapa di sorga. Jangan di-mix sama Bapa di sorga, terima kasih engkau sudah mati di atas kayu salib. Nah, itu udah salah. Yang mati di atas kayu salib buat kita adalah Kristus. Bapa di sorga, terima kasih engkau menjelma menjadi manusia. Salah, bukan Bapa di sorga yang menjelma menjadi manusia. Yang menjelma siapa? Yesus, Kristus, Firman yang menjelma. Ya, jadi saudara, jadi ini penting sekali pengenalan saudara terhadap 3 pribadi yang unik itu, maksud saya. Ya, 3-tiganya unik. Oke. C. Allah Tritunggal memang unik dan misteri. Tidak ada dalam ciptaan. Sebab itu tidak ada satu contoh atau analogi yang tepat untuk menggambarkan Allah Tritunggal. Jadi saudara jangan coba-coba cari contoh atau analogi dari ciptaan. Pasti meleset. Mengeri saudara. Jadi kalau mereka mengatakan, contohnya apa Allah Tritunggal? Gak ada contoh. Gak ada contoh dalam ciptaan. Satu-satunya misteri, unik. Yang pasti, Esa, 3 pribadi, setara, sama esensinya. That's it. Contohnya, nggak ada contoh. Semua contoh pasti meleset. Sebab contoh itu semua adalah ciptaan yang kelihatan. Ya ada orang mau kasih contoh-contoh, es lah, air, ya air jadi air cair, kalau beku jadi es. Lalu apa lagi? Menguap jadi uap. Tetap beda esensi, right? Berbeda. Oh, mangga ada kulitnya, ada dagingnya, ada bijinya, kan satu mangga, tapi ada 3. Ya. Tetap berbeda, tetap salah, tetap tidak tepat, ya. Jadi contoh apapun yang kita pakai di bumi ini, analogi apapun itu tidak mewakili dan tidak bisa menggambarkan Trinity yang sesungguhnya, sebab dia unik dan misteri. Siapapun yang memaksa dengan pikiran terbatas menciptakan contoh atau analogi pasti meleset sebab tidak sempurna. Ini menjadi sebuah pegangan, ya. Bila kita belum mengerti secara rasional dengan otak kita, haruslah rendah hati menerima kesaksian Alkitab dengan iman, bukan menafsir secara subjektif. Ajaran sesat jatuh di sini, memaksa dengan pikiran yang terbatas untuk mengenal atau belajar pribadi Trinity yang misteri itu, ya, dan mulai menafsirkan dengan subjektivitas sendiri, jadi bidat, jadi ajaran sesat. Dosen saya bagus sekali, saya nggak pernah lupa dia waktu kita belajar teologi di saat dia bilang, ingat ya. Kenapa liberal itu bisa jatuh? Sebab memaksa dengan pikiran yang begitu kecil untuk mengerti Allah yang begitu besar dan kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan yang subjektif dan tidak tepat. Ingat kalian baik-baik, setiap kali belajar firman Tuhan, setiap kali belajar tentang pengenalan terhadap Tuhan, pada saat kamu tidak mengerti, stop belajar hari itu, berlutut, berdoa dan katakan, Tuhanku, kau terlalu besar untuk saya mengerti dengan otakku yang kecil.
Aku hanya mau menerima sejauh yang disaksikan Alkitab. Walaupun aku belum mengerti. Bagus ya, itu rendah hati. Itu rendah hati. Saya tanya, sampai di sorga saudara mengerti Tuhan nggak secara sempurna? Sorga loh, kita udah ketemu dia loh, banyak pertanyaan nggak bisa jawab, kita tanya dia. Kita bakal tahu semua-muanya nggak kira-kira manusia? Kamu sampai di sorga tahu semua-muanya nggak? Tetap tidak, betul nggak? Walaupun sempurna. Tapi antara kita, ciptaan dan pencipta itu ada apa? Kualitatif different. Perbedaan secara kualitas. Artinya apa? Kamu boleh sepinter-pinter, sejenius mungkin sampai seorang tanya Yesus sampai banyak pertanyaan. Sampai terakhir Yesus pikir kamu nggak perlu tahu, dia bilang gini, kamu nggak boleh tahu. Kira-kira kamu bilang apa? Gak bisa, gue harus mengenal ini gimana? Pasti kamu bilang, ya Tuhan, pamit ya, monggo, itu pergi loh. Rendah hati. Di sorga aja loh, kita tidak bisa mengenal Tuhan Allah kita, Sang Pencipta kita secara sempurna. Maka di bumi ini pun dengan otak yang kecil yang masih bisa salah dan keliru, jangan maksa. Ya, untuk teman-teman di Indonesia, temanku yang juga udah mulai tersesat, ingat baik-baik. Jangan memaksa menafsir secara pribadi dan subjektif. Kamu akan menyesatkan banyak orang. Bertobat, rendah hati, mengaku, katakan, ya Tuhanku, otakku terlalu kecil untuk mengerti kamu. Beri aku hati yang rendah dan iman untuk percaya semua kesaksian Alkitab sebatas itu. Amin. Yang keempat, Allah Tritunggal itu melampaui pikiran kita yang terbatas, tidak mungkin bagi manusia untuk mengerti secara sempurna. Udah saya jelaskan. Tapi ada tapinya, saudara. Allah mengizinkan kita mengenal dirinya sesuai dengan batasan kebenaran Alkitab. Jadi ada batasnya, saudara. Kita boleh mengerti Tuhan? Boleh. Sejauh apa? Sejauh kata Alkitab. Artinya apa? Kalau Alkitab diam, kita harus diam. Kalau Alkitab bicara, kita harus bicara. Jangan lebih, jangan kurang. Jangan menambah, jangan mengurangi. Ya. Sebab itu, saudara, tidak perlu ragu atau takut untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Sejauh Alkitab, karena Alkitab kan sudah ditulis buat kita. Jadi kita bisa menjawab sejauh kata Alkitab. Alkitab bilang begini, Alkitab bilang begini, ya. Kita jelaskan, nggak usah takut dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang tidak valid, ya. Tidak perlu untuk dijawab. Ada pertanyaan nggak perlu dijawab, sebenarnya pertanyaannya salah. Ya. Bila ada yang bertanya kepada saudara, jelaskan. Demi menyelamatkan mereka yang tersesat. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16 mengatakan, kita dipanggil untuk apa? Menjelaskan iman kita. Apologia. Apologia dalam arti pembelaan iman, bisa juga penjelasan iman secara bertanggung jawab, secara akademis, ya, secara apalagi secara alkitabiah, ya, itu artinya apologia. Istilahnya bagus itu ya, tapi sebenarnya artinya menjelaskan iman percaya saudara. Silakan. Tapi Alkitab bilang haruslah dengan hati yang lembut dan ramah. Ya, nggak boleh main menghakimi, ya, menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, nggak boleh. Kita harus menjelaskan dengan sopan, dengan baik, dengan ramah. Oke? Sebagai penutup, kita harus kembali kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan satu-satunya standar dan ukuran. 2 Timotius 3:16-17. Ya, ukuran yang mengajar, mengoreksi, mendidik kita dalam kebenaran agar kita menghasilkan buah perbuatan baik untuk banyak orang. Itu pegangan kita. Ya, kembali kepada firman Tuhan. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan dengan ajaran sesat adopsionisme, ya. Ya, ini cabang dari monarkianisme. Saya akan beri latar belakangnya, lalu tokohnya siapa, ajarannya apa, kita akan belajar bahayanya apa di zaman ini, dan bagaimana kita bisa menjelaskan kepada orang lain, ya, berapologia atau membela, menerangkan iman kepercayaan kita.